Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat malam Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk hikmat, kekuatan, dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan pasal 24 ayat 18 sampai 22. Tertulis demikian. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita sombong kalau hidup kita sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan yang lalu. Sadarilah bahwa keadaan kita pada saat ini semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Dan ingatlah selalu untuk berbuat kebaikan. Maksud dari perintah dalam ayat-ayat yang barusan kita dengar adalah agar bangsa Israel memperhatikan dan mempedulikan orang-orang yang miskin. Yang disebutkan di sini adalah orang-orang asing, anak yatim dan para janda. Dan inilah juga saudara yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, agar kita memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Dalam konteks masa yang lalu, seorang perempuan sangat bergantung kepada suaminya. Dulu suamilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau suami meninggal, maka keberadaan istrinya yang menjadi janda itu menjadi berada dalam resiko kekurangan secara ekonomi. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana perempuan banyak yang bekerja dan bisa menghasilkan uang sendiri. Bahkan banyak juga yang berkebalikan, istri bekerja dan suami di rumah, atau dua-duanya bekerja tapi penghasilan istri lebih tinggi. Janda yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka yang tidak mempunyai penghasilan sendiri, yang berkekurangan secara ekonomi. Tuhan menghendaki agar umatnya membiarkan hasil panen mereka, sebagian yang tidak terkumpul, tidak usah dicek sekali lagi, tapi dibiarkan untuk diambil oleh para janda yang mencari berkas-berkas gandum. Hal ini juga berlaku untuk panen hasil pohon zaitun dan hasil kebun anggur. Sisa-sisa dari pengumpulan panen dan pemetikan, hasilnya harus dibiarkan untuk orang-orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain janda dan anak yatim, ada satu kategori lagi di sini yang disebutkan sebagai orang miskin, yaitu orang asing. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian tanah atau ladang untuk dikerjakan dan tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan. Kepada mereka umat Tuhan harus berbelas kasihan. Dalam konteks kehidupan kita sekarang ini,
kita perlu mempraktekkan hal ini dengan membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tapi tetap kita perlu berhati-hati dengan orang asing, saudara. Karena di zaman sekarang ini ada banyak sekali orang yang tidak dikenal yang memiliki niat buruk. Tentu kembali kita harus berprinsip untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan dalam ayat ini mengandung maksud agar kehidupan semua orang terpelihara. Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh membenci orang-orang miskin, tapi sebaliknya haruslah membantu mereka agar mereka dapat tetap hidup. Kasih dan kepedulian kita akan dibalas Tuhan dengan berkat yang melimpah. Mungkin di antara kita pada saat ini ada yang kondisinya sedang berkekurangan. Walaupun kekurangan, saudara, belajarlah untuk membantu juga orang-orang lain dengan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan. Pasti ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Lihatlah selalu ke bawah. Ada banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Jangan kita selalu melihat ke atas dan kemudian merasa iri hati dan kecewa dengan keadaan kita. Memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Berbelas kasihan kepada orang lain tidak akan membuat kita rugi. Justru dengan sikap yang demikian, firman Tuhan katakan, kita akan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-19 dikatakan, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Kalau saudara mau diberkati dalam pekerjaan saudara, mulailah memperhatikan dan membantu orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Mari miliki hati yang peduli dan mengasihi. Malam ini saudara, mari kita tidur dengan mengingat akan pesan firman Tuhan ini. Miliki hati yang mengasihi orang lain dan berkomitmen untuk membantu sesama kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Sekalipun secara khusus ayat-ayat ini menyebutkan tentang bangsa Israel, tapi kami percaya firman-Mu berbicara kepada setiap kami, mengajar kami untuk kami tidak sombong, tapi mengingat situasi kami di masa yang lalu, dan tidak tinggi hati, tapi menyadari bahwa semua pencapaian kami pada saat ini adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu saja. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang peduli, mengasihi orang-orang di sekitar kami yang memerlukan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami dapat mewujud nyatakan belas kasihan itu dalam tindakan yang nyata kepada orang-orang yang memerlukan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sadari bahwa ada begitu banyak orang yang sedang dalam penderitaan, sedang dalam keadaan kekurangan. Kami mohon kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan kepada setiap mereka. Dan tolong kami juga supaya kehidupan kami ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pada saat malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah mereka, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami mohon kuasa dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.